ciri-ciri rumah atau warung, tempat makan yang kemudian itu ngambil pesugihan dari pantai selatan tuh biasanya apa yang bisa dilihat Ki Budi Merapi? Oh iya, itu kelihatan sekali makhluk goibnya, perwakilannya ada di sana. Gitu. Misalnya ada satu warung sop terkenal. Kalau kami yang makan, kami sulit memakannya karena nanti ada ibu-ibu tua itu keluar chestnya ke sopnya. Karena di pantai selatan itu kan jadi ada sebuah rahasia ibu yang biasanya hanya diketahui oleh suami-suaminya dulu. Jadi kanjeng ibu itu di saat bulan purnama penuh dia bisa munculkan wajah yang sangat cantik. Kanjeng ibu? Iya. Tapi di saat purnama selesai dia akan kembali tua. Tapi ini hanya tertentu aja, rahasia yang tertentu yang tak dibicarakan. Di ujung selatan Pulau Jawa, terdapat legenda indah yang mengisahkan tentang kecantikan Ratu Kidul, atau yang lebih dikenal sebagai Roro Kidul. Ratu ini dianggap sebagai penguasa Laut Selatan dan diyakini memiliki kecantikan yang luar biasa. Roro Kidul dengan rambut hitamnya yang panjang mengalir seperti ombak dan matanya yang memancarkan pesona samudra biru, dikatakan memiliki kulit yang berkilau bak permata laut. Keanggunannya dipercayai mampu memukau siapapun yang melihatnya. Cerita ini bercerita tentang daya tarik luar biasa Roro Kidul yang melibatkan dewa-dewi laut dan makhluk gaib. Dalam legenda tersebut dikisahkan bahwa Roro Kidul memiliki kekuasaan besar atas lautan. Pada suatu hari, seorang pemuda tampan yang berlayar di lepas pantai terpesona oleh kecantikan Roro Kidul. Ia kemudian memuja-muja Ratu Laut ini, menciptakan ikatan batin yang kuat di antara mereka. Namun kecantikan Roro Kidul juga melibatkan ujian dan kebijaksanaan. Untuk mendapatkan kasih sayang Ratu Laut, seseorang harus memiliki hati yang tulus, keberanian yang besar, dan kebijaksanaan yang mendalam. Dalam cerita ini, kecantikan Roro Kidul menjadi simbol keindahan yang tidak hanya terlihat, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan. Legenda kecantikan Roro Kidul terus hidup dalam cerita rakyat Indonesia, menjadi simbol daya tarik alam yang misterius dan indah. Cerita ini mengajarkan nilai-nilai tentang cinta, keberanian, dan kebijaksanaan, sambil membiarkan kecantikan Roro Kidul bersinar sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Nyi Roro Kidul dan pesugihan, ini adalah hal gaib yang sulit dibuktikan oleh masyarakat umum. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita wajib percaya dengan hal gaib. Namun, jika berkaitan dengan hal-hal mistis seperti ini, kita harus hati-hati untuk menarik kesimpulan dan mudah percaya. Segala kemungkinan mudah saja terjadi atas izin Allah. Begitu juga tentang pesugihan. Semua manusia diberi pilihan jalan hidup yang tentunya semua ada risikonya. Ingin kaya di dunia dengan mudah, ingin sukses dalam karir dan jabatan, semua difasilitasi oleh Allah. Tinggal jalan yang benar atau salah yang kita pilih. Yang jelas, hidup di dunia hanya sementara dan di akhirat selamanya. Berikut mari kita dengarkan keterangan menurut juru kunci Laut Selatan tentang Nyi Roro Kidul dan pesugihan. Jadi saya jelasin dulu ya bahwa Keraton Kidul itu bukan di dalam laut, tapi dimensi yang berbeda. Oke. Ya. Yang kedua, kasus ini saya bilang bisa mungkin terjadi karena saya waktu itu pernah meneliti tentang sebuah kasus yang terjadi di Sumatera tentang hilangnya orang dibawa oleh makhluk bunian. Jadi anak kecil tenggelam di danau. Setelah itu dicari tidak ketemu, 10 tahun kemudian ada anak kecil itu muncul kembali dari danau tadi, dan masyarakat bingung, tidak terjadi perubahan umur pada anak itu. Nah itu bikin penasaran saya awalnya tentang hal gaib itu. Akhirnya ditanya apa yang terjadi. Dia dibawa ke rumah orang, diajak makan, setelah kemudian dia pulang kembali.
1 jam di sana terjadi 10 tahun yang di dunia ini. Nah, hal itu makanya saya mulai meyakini karena kejadian itu nyata. Saya tanya orang itu, kok bisa? Saya juga dulu berpikir apa? Nah, ini bisa terjadi di dunia yang Pantai Selatan. Tapi memang saya belum ketemu kasus ini yang nanya langsung, belum pernah ketemu. Iya, kalau biasanya yang suka keluar itu biasanya Nyi Roro Kidul. Tapi memang orang-orang menyebutnya Bunda Ratu dan itu tidak apa-apa. Karena utusan yang keluar itu memang membawa nama ibu langsung. Dan itu memang mewakili ibu langsung. Itu nggak apa-apa. Karena patroli apa kayak misalnya yang kalau orang bilang Nyi Blorong. Nyi Blorong itu memang tugasnya tuh kan dia memimpin pasukan. Jadi pasukan Goib Selatan tuh di bawah kendali oleh Nyi Blorong. Jadi kalau saya di antara semua dewi yang ada itu, saya tuh yang agak sulit ngelihat tuh Nyi Blorong. Karena bagi saya terlalu cantik. Cantik ya? Iya, Nyi Blorong itu kulitnya tuh sawo mateng. Eksotis sekali dia punya ini. Jadi kalau pria yang ngelihat tuh pasti terpesona Nyi Blorong. Karena gini, simbolik dari Pantai Selatan itu adalah keberkahan rezeki, kesuksesan dalam usaha, pekerjaan. Jadi biasanya kalau pejabat kalau ngalami sesuatu baru naik jabatan dan lain-lain, biasanya mereka untuk sungkem ke selatan. Tapi biasanya didampingi dengan sungkem berikutnya ke Imogiri. Karena itu satu paket, satu rentengan perjalanan. Dari Pantai Selatan ke Kota Gede ke Imogiri, baru rampung gitu. Jadi biasanya kalau artis ada saya nggak sebut nama, yang beberapa yang sampai di ritual mandiin, nanti mereka jadi cantik. Karena Pantai Selatan tuh ritual hubungannya itu dengan kekayaan, pengasihan. Yang dicari itu biasanya kantil emas. Kantil emas tuh kalau orang udah dapet, semua orang akan suka sama dia, gitu. Dan pendamping. Kantil emas? Iya. Memang nyata adanya? Kantil emas itu bentuknya tuh biasanya gaib, tapi ada yang jadi dia gaibnya tuh masuk ke dalam kantil biasa. Jadi bukan berupa kantil emas gitu, tapi kantil biasa. Tapi wujud aslinya kalau dilihat dengan mata gaib, mata batin, kantil emas dia. Selama menjadi juru kunci, berapa kali mendampingi pejabat atau artis melakukan ritual itu? Biasanya tiap tahun di Suro pasti. Oh, pasti? Iya. Mereka ritualnya tuh di bulan Suro biasanya. Pertengahan atau awal. Kanjeng Budi ajak apa aja itu? Ritual itu ngapain aja maksudnya, teknisnya? Jadi gini, sebenarnya juru kunci itu hanya juru doa yang menyampaikan pesan. Jadi sopo yang datang, siapa yang datang, saya bawa apa, keinginannya apa. Nanti saya Rogo Sukmo masuk ke dalam, kasih tau ibu, si ini datang, tujuannya ini, maunya ini. Nanti saya tunggu jawaban. Kalau ibu bilang, saya kabulin, nanti dia harus lakukan ini, bangun ini, bantu ini. Kalau semua sudah digenapinya, saya akan bantu dia dalam karir. Nanti saya sampaikan ke orang itu. Ibu bilang, ada pesan, kamu bisa dibantu semua ini, tapi kamu harus sisihkan hartamu untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kalau kamu berani lakukan itu, setelah itu ibu akan bantu. Jadi biasanya Ibu Ratu tuh selalu berhubungan dengan derma, bantu orang, seperti itu selama Baik, ini. Berarti ya? Ya seperti itu, karena di Pantai Selatan tuh ya dia panutan di selatan. Jadi tidak seperti yang orang-orang luar bilang itu. Sebenarnya Ibu Ratu kalau orang kenal, orang bisa bicara lain tuh karena nggak melihat siapa dia, nggak tahu siapa dia. Tak kenal maka tak sayang. Misalnya gini, ada orang lakukan pesugihan, dia menjual dirinya, menjual anaknya, lalu begitu anak itu lahir jadi cacat mental. Itu sebenarnya bukan cacat mental, tapi sebagian sukma anak itu ada di dalam Keraton Kidul, dipegang di sana, dibina di sana. Jadi anak itu akan kurang. Suatu saat bisa pulih kalau ini dikembalikan. Seperti itu. Oke. Kasus-kasus pertukarannya seperti apa selain kemudian seperti anak yang cacat mental itu, sepengetahuan Kanjeng Budi gitu, apa aja pertukarannya? Jadi gini, kalau Kanjeng Ibu tidak ikut campur itu, tapi yang biasa ikut campur tuh dewi-dewi di bawahnya, atau warga Pantai Selatan. Nah biasanya kalau beberapa warga Pantai Selatan tuh, misalnya orang datang, saya ingin kaya katanya,
Nah, itu ada macam-macam versinya. Jadi, ada yang minta kaya dengan keraton kidul, ada yang minta kaya hanya dengan warga pantai. Maksudnya goib pantai. Misalnya, dia ini awam, dia hanya tahu ke pantai selatan tuh bisa dapat kekayaan. Dia datang, dia bakar dupa, ditancepinnya. Lalu dia bilang, saya ingin kaya, siapa yang bisa nolong saya? Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat main pukul rata. Royoan mungkin. Iya, jadi di sana tuh banyak goib. Ada goib tuh macam-macam. Ada yang anak kecil kayak cuma pakai kancut, ada yang kayak itu, ada yang rambutnya ini, banyak sekali macamnya di sana tuh. Lalu datanglah yang seperti jenglot itu. Dia bilang, nanti dia nyamar jadi perempuan cantik, dia bilang, saya akan bantu kamu. Dia nyamar seperti perempuan cantik, orang bilang itu ibu ratu. Padahal ya seperti itu, saya akan bantu kamu, tapi kamu mau nggak ngasih apa yang saya mau? Jadi biasanya mereka tuh tidak ngomongin dulu, tapi harus manusia itu sendiri yang ngomong, aku mau ngasih ini. Karena hukum dalam yang ditulis oleh apa yang ada dalam alam yang Gusti Allah tentuin, itu tidak bisa dia maksa ngambil kalau orang itu tidak memberikan. Nah, kebanyakan itu anak atau istri nyawanya. Itu fakta ya? Iya. Biasanya nanti sakit, meninggal. Biasanya itu pesugihan itu kalau bapak misalnya modalnya cuma 10.000, nggak mungkin dapat miliaran gitu. Jadi kalau untuk dapat ratusan miliar biasanya syaratan tuh senilai hampir 1 miliaran gitu. Nah, itu baru bisa dapat itu. Nanti mereka tuh akan membantu jalan usaha mereka itu. Tapi dia harus bayar apa yang dia janjiin. Itu sebenarnya pesugihan yang di pantai selatan tuh. Kebanyakan itu 80% berhasil. Ada yang tidak. Tergantung. Kadang-kadang kan ada yang nggak bisa. Ada yang bisa. Tapi inilah yang salah kaprahnya masyarakat. Orang anggap itu pasti kanjeng ibu, ratu, segala macam. Itu sebenarnya yang kami diperintah untuk kasih tahu, meluruskan gitu ya. Kanjeng ibu adalah utusan dari sang pencipta. Wajah mengeluarkan cahaya, tidak bisa dilukis. Ada yang bilang bidadari dan lain sebagainya mungkin. Ya, tapi grade bidadari itu agak sedikit berbeda. Kalau ini makhluk suci disebutnya. Ini makhluk suci. Ya. Beliau tuh hanya menjaga aja harta yang ditinggalkan. Jadi raibnya harta Sulaiman tuh semua disimpan di sana. Ini sama dengan Ratu Bilqis nggak sih? Kalau menurut Jawa Timur, beliau adalah anak Ratu Bilqis yang disebut Aurora. Oke, ketemu. Iya, seperti itu. Baik. Nah, kalau kemudian Bunda Ratu Pantai Selatan itu adalah makhluk suci gitu ya. Berarti yang Nyi Blorong tadi yang cantiknya ngalai BCL itu makhluk tidak suci atau setengah suci atau gimana? Jadi gini, di dalam Keraton Kidul tuh Kanjeng Ibu tuh menaungi banyak sekali jenis makhluk. Ada yang arwah orang mati, yang tidak masuk kemana-mana, dia di situ. Karena dia udah menjual dirinya sewaktu. Buya itu pernah ceramah tentang Nyi Roro Kidul. Ada yang bertanya tuh. Ini satu-satunya yang saya tonton dari banyak ustadz-ustadz nih di YouTube, di mana-mana saya dengerin. Satu-satunya ustadz yang menjelaskan tentang Nyi Roro Kidul itu sebenarnya adalah bualan tuh Buya Yahya doang. Karena kalau yang lain-lain menjelaskan, wah itu sihir, itu musyrik, langsung kayak gitu. Sedangkan Buya tuh langsung menjelaskannya, itu bualan, ini dijelaskan. Boleh Buya? Sebenarnya itu kan ahli sejarawan juga bingung tuh kenapa Nyi Roro Kidul kok bisa dikait-kaitkan dengan hal goib. Itu sebenarnya sekarang begini. Di dalam Islam itu ada namanya iman kepada yang gaib. Gaib, iya betul. Termasuk adanya jin, biarpun kita tidak pernah melihatnya. Iya. Adanya setan, biarpun kita tidak melihatnya. Nah, makanya segala perbincangan tentang yang gaib nggak boleh kita mengarang nama-nama judul-judul kecuali memang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan hujah yang jelas karena masalah akidah. Iya. Disebut malaikat Jibril karena di Al-Quran ada malaikat Jibril. Nggak boleh tiba-tiba saya ngarang ada malaikat siapa gitu, nggak boleh. Itu buat nama malaikat Jamil gitu. Mungkin tidak boleh karena tidak disebutkan namanya. Ini hubungan dengan gaib. Nama malaikat, nama nabi sama. Selagi tidak kita tidak boleh mengarang-arang. Iya. Kemudian nama-nama Nyi Roro Kidul. Iya, Nyi Roro Kidul. Kalau seandainya orang berkata Nyi Roro Kidul adalah termasuk jin atau setan atau iblis. Penguasa. Jin. Kalau kamu tulis sebagai jin sah-sah saja.
Cuman kita pengen tahu siapa yang beri nama Nyi Roro Kidul itu. Ente ambil dari mana pemberian nama itu? Iya. Sebab orang Pontianak punya kuntilanak. Nanti orang Jawa Timur punya wewe gombel. Iya. Nah, kan ada punya tuyul. Iya. Nah, pemberian nama itu dari mana kalau dihubungkan dengan ilmu akidah? Oke. Saya tidak bisa meyakini kecuali ada dong tagnya. Disebutkan Efrit ada, kan begitu ya? Iya. Ada. Saya percaya dari Efrit karena disebutkan Efrit. Disebutkan. Ada pun kita mengaku ada jin macam-macam bisa menjelma, iya. Tapi pemberian nama ini dari mana? Ya kan? Pemberian nama. Kemudian setelah itu, kalau orang meyakini Nyi Roro Kidul sebagai jin, selesai sampai itu adalah nggak ada masalah. Cuman jadi masalah adalah dianggap sebagai penguasa laut selatan dan sebagainya. Menurut saya pribadi, hidup di dunia dengan pesugihan sangat tidak sepadan dengan resiko setelah kematian. Bisa dikatakan rata-rata umur manusia saat ini maksimum 80 tahun. Jika dibanding dengan hidup di akhirat yang selamanya, maka terlalu singkat 80 tahun menikmati kesenangan di dunia dan selamanya disiksa di akhirat. Semua yang bernyawa pasti diberi rezeki. Tentang besar dan kecilnya itu tergantung hati kita dalam menyikapinya. Semuanya tergantung kebiasaan. Hasil berapapun, kalau kita sudah terbiasa, maka tetap bisa menikmati.